Halo, selamat datang di mata kuliah Teknologi Multimedia bersama saya Muhammad Prabu Wibowo. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai fotografi. Jadi minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai vektor, cara pembuatan seni vektor, seni tracing. Nah, sebelum kita masuk ke materi uh, digital imaging atau raster, pembuatan gambar raster, jadi kita perlu mempelajari dulu mengenai fotografi, pengantar fotografi. Karena sebelum kita ke materi digital imaging, jadi penting untuk belajar mengenai dasar fotografi. Karena kan inti dari digital imaging kita membuat gambar digital. Nah, tapi sebelum kita mengedit, alangkah baiknya kita mempelajari mengenai pengantar fotografi agar bisa menciptakan gambar yang bagus. Karena gambar yang bagus, gambar raster yang bagus, di awal sudah terbuat dengan bagus, terproduksi dengan bagus dengan kemampuan fotografi kita. Nanti selanjutnya proses editing itu hanya untuk retouch, untuk mempercantik, memperbagus. Nah, jadi untuk menghilangkan sesuatu komposisi. Nah, itu kita sudah baru masuk ke digital imaging. Tapi sebelum kita masuk ke materi digital imaging, kita perlu mengetahui dan memahami mengenai fotografi atau pengantar fotografi. Jadi basic-basic mengenai fotografi akan kita bahas di sesi kali ini. Jadi mungkin kita sering dengar ya istilah no pic hoax. Jadi foto, maksudnya foto yang asli, tells thousand words. Jadi dia bisa menceritakan banyak cerita. Sedangkan Photoshop foto tells thousand lies. Nah, ini nanti di materi selanjutnya kita akan mempelajari digital imaging. Jadi bahwa kita bisa membuat apapun dengan dengan digital imaging kita bisa mengedit foto apapun semau kita asalkan kita bisa tahu tekniknya. Nah, kurang lebih materi fotografi akan ada 5 bagian. Jadi pertama kita akan membahas mengenai fotografi itu sendiri dan juga apa itu fotografer. Lalu bab kedua kita akan membahas mengenai komposisi. Jadi komposisi di dalam fotografi kita mengatur gambar, mengatur foto yang kita ambil. Lalu kamera dan teknik dasar fotografi. Lalu manajemen foto dan juga manajemen peralatan fotografi juga penting dan kita akan praktek di kelas. Dan akan ada praktek sedikit. Oke, fotografi dan fotografer. Jadi apa sih fotografi? Mungkin beberapa orang sudah paham ya apa yang dimaksud dengan fotografi. Jadi kapan orang bisa disebut fotografer? Jadi mungkin di jalan banyak orang yang membawa kamera besar. Nah, belum tentu dia fotografer. Jadi fotografer itu ada tata caranya menjadi fotografer, apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kita bahas. Fotografi. Sebenarnya fotografi terdiri dari dua kata, pose atau photos yang berarti sinar, grafi atau grafo yang berarti gambar. Nah, jadi fotografi kalau di secara harfiah menggambar dengan sinar. Nah, gimana itu menggambar dengan sinar? Jadi sebelumnya kita menggambar dengan manual, dengan alat pulpen atau pensil. Lalu kita juga sudah menggambar dengan vektor, dengan tools yang virtual, yang ada di aplikasi. Nah, fotografi, jadi sekarang kita menggambar dengan sinar. Jadi yang dimaksud dengan sinar, kita bisa mengatur jumlah dan lamanya sinar yang masuk ke sensor kamera. Jadi sejarahnya ada pinhole fotografi, ada kamera obscura, film, sekarang digital. Nah, jadi sebenarnya prinsip fotografi mirip dengan prinsip mata manusia. Jadi kita bisa melihat dikarenakan ada objek yang memantulkan sinar atau objek tersebut bisa menghasilkan sinar sendiri dan ditangkap melalui iris mata kita sampai ke retina. Nah, prinsip itu juga digunakan di fotografi. Jadi objek yang memantulkan sinar atau mengeluarkan sinar masuk melalui lensa, lalu diatur melalui aperture, lalu lamanya nanti ada shutter speed. Apa itu shutter speed nanti kita pelajari. Lalu gambar tersebut ditangkap oleh sensor kamera.
Nah, jadi fotografi apakah semua kalangan? Jadi, ya pasti. Jadi, fotografi tidak hanya terbatas hanya orang tertentu. Jadi, fotografi sendiri banyak jenisnya. Ada fotografi panggung, ada fotografi model, fotografi makro, jurnalistik, ada outdoor atau wildlife, ada indoor, ada wedding. Jadi, berkaitan dengan seni. Jadi, berkaitan juga jurnalisme. Nah, ini juga bagian dari multimedia. Jadi, kenapa kita pelajari? Fotografi bagian dari grafis, lalu juga berhubungan dengan videografi, periklanan, arsipan untuk bukti, dokumentasi, lalu juga traveling mungkin, traveling juga berkaitan, lalu juga berkaitan dengan sains, ada cahaya, kimia, jadi pembuatan foto itu sendiri. Jadi fotografi perlu diketahui oleh semua kalangan dan profesi. Nah, kapan orang bisa disebut fotografer? Yaitu fotografer bisa dibilang nggak hanya dia punya kamera SLR, nggak hanya punya kamera yang bagus. Sebenarnya menjadi fotografer bisa menggunakan alat yang sederhana. Bisa dimulai dengan misalkan kamera handphone atau kamera pocket. Jadi, tapi fotografer itu mereka mengerti cara menggunakan alat tersebut dan juga cara memaksimalkannya fungsi yang ada di kamera tersebut. Lalu juga yang paling penting mengenai seni dan komposisi. Jadi kan kita menggambar dengan sinar. Apa yang terlihat oleh kamera itulah yang diatur dalam fotografi, dan yang paling penting komposisi. Jadi tata cara pengaturan atau peletakan objek fotografi. Lalu juga fotografer juga harus bisa mempelajari objek fotografi. Jadi ketika mengambil objek tertentu, mereka harus mempelajari kira-kira kebiasaannya seperti apa, waktunya seperti apa, waktu yang bagus itu seperti apa, cahayanya seperti apa. Nah, itu harus bisa mempelajari objek fotografi. Nah, untuk teknik fotografer akan berkembang sesuai dengan lamanya banyak praktek. Dan fotografer ada kecenderungan. Jadi ada dua kecenderungan. Ada fotografer yang kecenderungan otak kiri. Jadi kalau yang kecenderungan otak kiri ini biasanya fotografer yang analitis, lebih terarah dan juga terencana. Jadi mereka ketika mengambil foto agak lama. Jadi mereka jadi apa namanya, fotografer dengan kecenderungan otak kiri akan lebih analitis, lebih terarah, lebih terencana. Jadi mereka ketika mengambil foto akan membutuhkan waktu. Jadi mereka akan merencanakan bagaimana objek yang bagus. Jadi mereka benar-benar memikirkan objek, peletakan objek, dan akan lebih terencana. Sedangkan yang kecenderungan otak kanan akan lebih intuitif dan perasaan, jadi tak terduga, ekspresif. Jadi biasanya hasilnya snapshot, jadi candid, foto candid. Jadi mereka asal ambil, tapi nanti hasilnya bisa ada hasil-hasil yang kreatif. Jadi ekspresif, jadi hasilnya candid dan snapshot. Nah, yang terakhir, fotografer juga harus tahu mengenai pengelolaan foto dan juga peralatan. Jadi nggak hanya tata cara pengambilan foto, teknik-tekniknya, tapi juga pengelolaan foto dan juga peralatan. Nah, fotografer juga harus paham mengenai etika fotografi. Jadi contohnya ketika mengambil foto harus mengambil izin. Lalu juga ketentuan flash. Ketentuan flash misalkan di stage fotografi ini penting. Kenapa di stage fotografi tidak boleh menggunakan flash? Karena akan mengganggu performer. Dan juga dilihat dari hasil sebenarnya akan mengurangi kualitas. Karena di stage itu banyak lampu-lampu lighting. Dan ketika kita menggunakan flash, hasilnya akan jadi cenderung pudar. Lalu juga tidak mengintimidasi, kita tidak memaksa seorang ada di foto kita foto. Lalu juga mengenai caption, sumber foto, jangan sampai plagiarisme atau kita mengambil karya orang lain, mencatut karya orang lain. Dan juga penting juga dalam karya jurnalistik, mengedit komposisi biasanya tidak boleh. Jadi hanya untuk minor editing, hanya untuk brightness, kontras yang. Lalu komposisi. Jadi komposisi inti dalam fotografi ini yang paling penting. Jadi kita mengatur peletakan objek fotografi kita. Jadi kalau objek foto sebenarnya bisa apapun, apa yang bisa ditangkap
bisa sifatnya indoor, jadi kita bisa atur gayanya, lightingnya, atau sifatnya outdoor atau natural, jadi bisa terjadi seketika. Nah, sebenarnya elemen dan prinsip dalam fotografi mirip dengan sama persis dengan yang ada di desain grafis. Jadi ada kita bisa nentuin orientasinya, bisa portrait, bisa landscape. Lalu kita juga bisa menggunakan elemen-elemen seperti yang ada di desain grafis. Ada titik, ada garis, ada bentuk, ada pattern, ada ruang atau space kosong, tekstur, warna. Jadi sebenarnya elemen-elemen dalam desain grafis dipakai juga di fotografi. Lalu juga prinsip foto, keseimbangan, penekanan. Jadi kalau di fotografi contohnya seperti ini. Misalkan foto yang paling pojok kiri ini foto asap yang dikeluarkan oleh pesawat. Itu sebenarnya dia secara implisit ada elemen garis di dalamnya. Jadi ada elemen garis. Beda ketika kita mendesain grafis dalam desain grafis, elemen garis bisa kita gambarkan secara eksplisit. Dalam fotografi kita bisa menampilkan bentuk-bentuk tadi secara implisit. Jadi misalkan gambar yang daun ini, daun maple, ini sebenarnya bisa bentuk daun, dan juga ada pengulangan. Lalu kita juga bisa main di warna tidak harus kita bisa pakai black and white. Lalu di foto sebelah ini jalanan sebenarnya juga bentuk dari garis, dan ada ruang kosong, ada siluet, bentuk, permainan warna. Tapi bedanya kalau warna di fotografi, apa yang terjadi saat itu juga yang ditangkap kamera itu yang ditangkap. Lalu komposisi juga mengenal istilah roll of thirds. Roll of thirds ini juga dipakai dipakai juga di desain grafis. Jadi ketika kita menempatkan objek fotografi kita tidak harus di tengah, melainkan jadi ada garis khayalan dibagi tiga bagian. Nah, kita bisa menaruh objek fotografi kita di pinggir-pinggir. Ini sebenarnya teori mengenai psikologi mata manusia ketika manusia melihat dari sisi pinggir. Jadi kita bisa membuat foto lebih menarik dengan menempatkan objek di pinggir-pinggir di garis khayalan roll of thirds ini. Lalu juga mengenai komposisi kita bisa mengatur shot size. Jadi shot size-nya mau jarak jauh atau jarak dekat. Sudutnya bisa jarak tinggi, bird view, atau jarak rendah. Jadi ini bisa menimbulkan efek tertentu. Misalkan ketika kita ingin menimbulkan efek membumi, kita menggunakan sudut tinggi. Kalau kita ingin memfoto seseorang dengan sudut rendah, bisa menimbulkan efek kewibawaan. Jadi kita bisa menimbulkan efek dari shot size, angle, dan perspektif. Dan kita juga bisa mengedit warna. Ini tahap editing. Jadi bisa menambahkan dramatisasi dalam foto. Jadi misalkan kita menggunakan warna black and white, itu bisa dan kita foto kuburan misalkan, itu bisa menimbulkan kesan horor. Jadi kita bisa mengatur warna pada tahap editing. Lalu kamera, teknik fotografi. Jadi pada sesi kali ini kita juga akan membahas mengenai kamera, jenis-jenis kamera, teknik fotografi. Jadi nanti kita akan bahas apa itu shutter speed, aperture, ISO, white balance. Nah, teknik ini akan berkembang sesuai banyaknya latihan. Jadi ada banyak jenis fotografi juga yang membutuhkan teknik tertentu. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, jadi fotografer harus mengetahui fitur kamera dan juga memaksimalkan untuk hasil karyanya. Jadi kita bisa menggunakan jenis kamera film atau kamera digital. Nah, tapi pada umumnya kamera itu dibagi 3 jenis. Ada kamera saku atau kamera pocket atau consumer. Lalu ada kamera prosumer. Lalu yang ketiga jenis SLR atau single lens reflex. Mungkin kita sering dengar kamera mirrorless. Mirrorless itu sebenarnya perkembangan dari SLR, termasuk jenis SLR mirip. Nah, jadi kita mulai dari perkembangan film versus digital. Jadi kalau kalau film, kualitas dari kamera film bisa dilihat dari ukuran filmnya. Nah, kalau kamera digital juga bisa kualitas bisa dilihat dari megapiksel. Megapiksel itu sisi panjang kali sisi tinggi foto digital. Nah, penggunaan kamera film dan juga digital sebenarnya juga berkaitan dengan kemudahan. Jadi
berkaitan juga dengan media penyimpanan. Jadi kalau film disimpan dalam bentuk film, kalau digital bisa disimpan dalam bentuk micro SD atau SSD. Nah, jadi kalau di kamera digital semakin besar megapiksel, semakin kualitas semakin bagus. Ini juga berkaitan juga dengan ukuran file. Jadi semakin besar megapiksel semakin besar. Karena megapiksel itu termasuk jenis gambar raster atau gambar bitmap yang terdiri dari piksel-piksel. Nah, tapi belum tentu kamera yang dengan kamera megapiksel lebih besar dia menghasilkan gambar yang kualitasnya lebih bagus. Karena megapiksel hanya menggambarkan kualitas gambar, tapi kalau megapiksel bisa menggambarkan kualitas gambar, tapi ada hal lain yang bisa menentukan kualitas gambar, yaitu ukuran sensor. Jadi ukuran sensor ada macam-macam. Jadi misalkan ada kamera HP. Kamera HP misalkan ukurannya 16 megapiksel. Lalu ada kamera SLR dengan ukuran 10 megapiksel. Nah, itu bisa diadu. Jadi kalau kamera HP mungkin ukuran sensornya hanya 1 cm mungkin. Nah, jadi kalau kamera SLR sebenarnya ada macam-macam ukuran sensornya. Ada yang full frame sekitar 35 mm. Ada juga yang APS ada APS-C misalkan. Nah, itu ukuran sensornya lebih besar dibandingkan sensor yang ada di kamera telepon. Nah, jadi belum tentu kamera HP yang mempunyai megapiksel lebih tinggi mempunyai hasil yang kualitas yang lebih bagus dibandingkan kamera SLR, karena memang ukuran sensornya berbeda. Jadi ukuran sensor juga berpengaruh terhadap kualitas gambar. Lalu juga format. Format ketika kita menggunakan format JPEG itu format loss, jadi ada yang kualitas yang hilang. Sedangkan ada format lain yang sebenarnya bagus dalam menyimpan kualitas gambar. Misalkan ada format RAW, ada format TIFF. Itu format yang lossless. Nah, jenis kamera tadi ada 3. Jadi yang pertama kamera saku atau kamera pocket. Jadi atau kamera point and shoot. Biasanya kamera ini ringan, mudah digunakan, cocok untuk siapapun. Jadi bisa digunakan oleh siapapun. Tapi kekurangannya settingnya kurang fleksibel karena settingannya biasanya otomatis. Jadi mereka mengatur dari keterangan gambar, tingkat keterangan gambar. Nah, jadi perkembangan dari kamera saku ini biasanya kamera telepon sekarang sudah termasuk kamera saku, jadi sudah mirip. Lalu ada kamera prosumer. Kamera prosumer sebenarnya kamera jenisnya lebih besar, fiturnya mirip dengan SLR, jadi bisa manual, bisa lebih advance. Tapi biasanya kalau kamera prosumer lensanya tidak bisa diganti, namun settingnya lebih advance. Lalu jenis ketiga kamera SLR. Jadi kamera SLR ini selain settingnya bisa manual, bisa lebih advance, biasanya lensanya juga bisa diganti. Dan dia untuk startup time-nya dia bisa lebih cepat, lag time-nya juga cepat karena dia memang lebih responsif. Nah, jadi kalau versi terdahulu tidak bisa live view. Live view itu ketika mengambil gambar, gambarnya tidak muncul di LCD atau di tampilan gambar, tapi melainkan harus dilihat melalui viewfinder atau kekeran. Nah, contohnya ada gambar di samping kanan ini. Jadi dia ada kenapa namanya refleks. Jadi ada kaca yang merefleksikan gambar yang dilihat oleh viewfinder yang terlihat oleh mata kita. Tapi versi yang sekarang, makanya sekarang ada istilah mirrorless. Mirrorless itu mereka menghilangkan kaca sebagai pemantul, jadi bisa digunakan untuk melihat secara langsung atau live view. Jadi sekarang perkembangan dari SLR sebenarnya adalah mirrorless. Nah, SLR juga mempunyai tingkatan atau kelas. Jadi kelas yang paling awal, kelas yang paling bawah itu ada low end, ada entry class. Nah, biasanya perusahaan kamera menggambarkan kelas ini dengan banyaknya digit. Jadi misalkan kalau Canon itu 3 digit atau 4 digit D, misalnya kayak 600D atau 1100D, itu termasuk jenis entry class. Lalu ada Nikon
D 2 digit atau 4 digit, D90 atau D5200, D5000 itu termasuk entry class. Jadi untuk pemula. Jadi perbedaan kelas ini jadi ada tiga kelas, ada pemula atau entry class, middle class atau semi pro atau pro class. Kalau yang semi pro biasanya kalau Canon 2 digit 60D, 50D itu biasanya semi pro. Kalau Nikon biasanya D 3 digit, D700, D600, D300. Kalau yang pro biasanya 1 digit. Jadi misalkan 1D, 3D. Kalau Nikon D3, D2, D4. Nah, jadi berhubungan dengan kualitas kualitas pembuatan dan juga biasanya terlihat dari perbedaan harga. Biasanya kalau yang entry class biasanya di bawah 10 juta, kalau yang semi pro biasanya belasan juta, kalau yang pro biasanya itu sampai 70 juta. Nah, jadi kamera digital juga punya batas penggunaan kamera, punya umur. Jadi ada shutter count namanya. Jadi biasanya kalau kita ambil gambar kan ada nama filenya misalkan DSC 0001 misalkan sampai 999, nanti dia balik lagi ke 001. Biasanya ada batas penggunaan umur kamera. Biasanya kalau yang set ini juga berkaitan dengan kelas tadi. Jadi misalkan kalau yang kelas pemula biasanya hanya bisa 100.000 gambar atau 150.000 gambar. Middle class cuma 200.000. Kalau pro bisa 300.000 gambar. Jadi berhubungan dengan material bahan pembuatan kamera itu sendiri. Lalu juga ada fitur standar DSLR. Jadi misalnya kalau DSLR biasanya ada fitur untuk manualnya, untuk aperture, untuk shutter speed, untuk program. Kita bisa mengatur value, bracketing, untuk HDR. Nanti kita bahas apa itu HDR. Lalu untuk preview, untuk shutter release, ada burst mode, timer mode, standar biasanya. Nah, lensa. Kalau kita membeli lensa kamera point and shoot, biasanya zoom, biasanya lensa ditandai dengan ukuran zoom, misalnya 2 kali atau 5 kali. Jangan kalau kamera SLR menggunakan lensa yang ditandai dengan ukuran milimeter. Jadi panjangnya misalkan kalau wide itu biasanya di bawah 20 mm. 17 mm atau 18 mm itu termasuk wide. Ada juga fisheye. Fisheye itu 10 mm. Kalau normal biasanya 20 sampai 70 mm. Kalau tele biasanya di atas 70 mm. Ada juga jenis lensa yang all around, jadi bisa wide, bisa juga tele. Lalu pengaturan di lensa juga bisa mengatur aperture atau diafragma, nanti kita pelajari. Lalu ada hood itu seperti untuk melindungi kamera dan juga untuk mencegah adanya pantulan sinar, glare. Nah, fotografi. Ketika kita belajar mengenai teknik fotografi, kita bisa menganalogikannya dengan air keran. Jadi, kamera menggunakan jenis warna RGB, di mana warna RGB itu ketika dikumpulkan, diakumulasi, semakin lama semakin putih. Jadi warna RGB semakin lama diakumulasi, semakin lama semakin putih. Jadi kalau kita melihat foto yang terlalu terang, itu bisa dibilang terlalu banyak warna atau sinar yang masuk ke dalam sensor kamera. Nah, sebenarnya teknik fotografi itu simple, jadi kita bisa mengatur seberapa banyak dan seberapa lama sinar yang diperlukan untuk gambar tertangkap dengan jelas di sensor kamera. Nah, ketika kita analogikan dengan air keran, kita bisa mengatur banyak dan lamanya air yang perlu dibuka agar suatu media, misalkan ember, bisa terpenuhi airnya. Nah, nanti seberapa besar ember nanti kita bisa atur dengan sensitivitas sensor. Jadi yang pertama aperture. Jadi aperture itu sebenarnya bukaan lensa. Bukaan lensa itu jadi ditandai dengan f slash. Nah, di situ ada angkanya. Misalkan semakin kecil angka, maka dia berbanding terbalik dengan keadaan aperturnya. Jadi semakin besar dia terbuka. Jadi semakin kecil angka, aperturnya semakin besar terbukanya. Semakin besar angka, semakin kecil apertur itu terbuka. Jadi apertur itu mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Kalau di mata kita ini adalah iris. Jadi contohnya di sini ada kamera, ada lensa. Jadi ini kita bisa atur
besar atau kecilnya bukaan lensa. Jadi kita bisa atur. Jadi semakin kecil angkanya, dia semakin besar terbukanya. Semakin kecil, semakin besar angka, semakin kecil aperture terbuka. Nah, kalau kita analogikan dengan air keran, jadi bisa dibilang besar atau kecilnya lubang keran yang terbuka. Jadi misalkan kalau di sebelah kiri itu ada keran yang dengan lubang keran yang lebih besar, pasti ya keran yang sebelah kiri akan mengisi air lebih cepat dibandingkan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri akan mengisi air lebih cepat dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, jadi karena dia bukanya lebih besar. Nah, sama dengan lensa. Lensa ketika dibuka dengan besar, maka akan banyak cahaya yang masuk dan lebih cepat untuk menciptakan gambar dengan keterangan yang pas, dengan tingkat terang yang pas. Nah, jadi keran yang terbuka lebih besar akan mengisi air dengan volume ember yang sama, lebih cepat dibandingkan keran kecil. Jadi kalau lensa bukaannya lebih besar akan mengisi akan bisa melewatkan cahaya lebih banyak ke sensor kamera dibandingkan dengan bukaan yang kecil. Nah, jadi dalam fotografi menggunakan sistem warna RGB, jadi semakin banyak warna semakin putih. Lalu juga aperture bisa mempengaruhi depth of field. Jadi depth of field itu mungkin kita pernah lihat gambar, jadi objeknya fokus tapi backgroundnya ngeblur. Nah, itu bisa diatur oleh depth of field, bisa diatur oleh aperture dan juga jarak kamera, jarak objek. Jadi aperture yang semakin besar akan menimbulkan jarak tidak fokus semakin jarak fokusnya semakin kecil, jadi backgroundnya terlihat tidak fokus. Nah, sedangkan aperture kecil akan menciptakan jarak fokus yang lebih banyak, jadi background di sekitar objek tidak terlalu blur. Aperture juga bisa menciptakan star effect, jadi mungkin kita sering melihat foto yang cahaya lampu atau cahaya bintang itu seperti menyebar, seperti tajam-tajam, seperti star effect. Nah, jadi itu bisa ditimbulkan oleh shutter speed yang lambat dan juga karena ini berhubungan dengan bentuk aperture lensa. Dia sebenarnya bentuknya seperti pisau, jadi blade, pisau aperture. Nah, jadi pisau ini dia sebenarnya bentuknya tidak bulat penuh, tapi melainkan poligon. Nah, hasil dari poligon tadi membentuk ketika cahaya ditangkap oleh bentuk poligon yang dihasilkan oleh pisau lensa atau pisau aperture, jadi menimbulkan bentuk seperti bintang karena ada cahaya yang lewat, dia membentuk bintang, jadi disebut juga star effect. Jadi itu tadi aperture, jadi kita bisa mengatur cahaya dengan banyaknya cahaya yang masuk dengan mengatur lubang aperture. Lalu selanjutnya shutter speed. Jadi shutter speed ini berkaitan dengan lamanya atau cepatnya shutter terbuka. Jadi shutter itu bentuknya seperti tirai dalam kamera. Jadi ukurannya dalam detik. Ada yang paling cepat itu 1/8000 detik. Jadi 1 detik dibagi 8000 itu sangat cepat membuka menutupnya. Ada yang 30 detik, ada yang bulb. Kalau yang bulb bisa diatur ketika diklik tombol kameranya, tombol shutternya, dia akan terbuka dan terlepas ketika dilepas. Nah, jadi kalau dianalogikan dengan air keran, air yang masuk ke ember bisa diatur dengan lamanya atau cepatnya keran dibuka. Jadi misalkan contohnya ketika keran dibuka atau shutter speed terbuka, sinar masuk atau air masuk dalam keran, dan ketika tutup, maka air dalam keran juga akan tertutup. Nah, ini perbandingannya lama terbuka keran air. Jadi kalau keran yang terbuka lebih lambat akan menghasilkan air yang juga lebih penuh dibandingkan yang terbuka lebih sedikit. Jadi perbedaannya yang lebih lama terbuka akan mengisi air lebih banyak. Jadi kalau kita analogikan dengan fotografi dengan sinar,
maka semakin lama sinar yang masuk ke sensor, warna gambar akan semakin terang. Exposure atau overexposure. Nah, shutter speed juga bisa menangkap momen atau aktivitas kamera. Jadi ada istilahnya itu freeze versus motion. Jadi freeze itu contohnya gambar yang sebelah kiri, gambar helikopter, di mana terlihat baling-balingnya terlihat berhenti. Ini sebenarnya baling-balingnya tetap berjalan, tapi karena diambil dengan kamera yang shutter speednya tinggi, 1/1000 detik, jadi 1 detik dibagi 1000, jadi terlihat baling-balingnya berhenti. Padahal gambar ini diambil dengan shutter speed yang sangat tinggi. Dan perbedaannya ketika kita mengambil foto dengan speed yang lambat, misalkan 10x30 detik, misalkan kita foto bintang, itu akan terlihat rotasi bumi. Jadi terlihat motion, terlihat pergerakan dari objek gambar kita. Nah, itu disebabkan oleh efek speed yang lambat. Nah, jadi ini yang sering disalah artikan. Sebenarnya ada 3 jenis, ada 3 istilah. Ada shake, ada motion, ada blur. Jadi kalau shake itu sebenarnya foto yang gerak, tapi gerakannya itu dihasilkan oleh gerakan tangan ketika mengambil gambar. Jadi kalau contoh gambar yang sebelah kiri ini, contoh gambar yang shake, jadi ketika mengambil gambar, tangannya bergerak. Lalu ada motion, motion yang tadi, dengan speed yang agak lambat, tapi tetap objeknya sharp, jadi tetap fokus, tapi terlihat ada motion. Misalkan kalau gambar sebelah kiri ini ada foto burung sedang mengepakkan sayapnya, jadi sayapnya terlihat bergerak, tapi badannya terlihat sharp. Jadi itu, dan foto ketiga keempat ini foto air terjun, jadi terlihat gerakan dari air. Lalu blur, kalau blur itu dia lebih diciptakan oleh depth of field, jadi foto yang tidak fokus itu namanya blur. Jadi ketiga hal ini sering salah artikan, padahal mereka berbeda. Jadi antara shake, motion, dan juga blur itu berbeda. Dan ada tips, jadi ketika mengambil gambar dengan kamera, biar tidak shake, sebenarnya kita bisa tahan nafas ketika mengambil foto, atau kita bisa menggunakan alat bantu seperti tripod, atau kita bisa senderan di tembok, atau ditaruh kameranya di tempat yang tidak bergerak, seperti meja. Atau juga kita bisa, kalau kita menggunakan lensa, misalnya lensa yang 300 mm, nah speednya berarti 1 per besar lensa tadi, jadi 1/300, misalkan seperti itu. Jadi ada speed minimal untuk gambar itu, untuk meminimalisir gambar yang bergerak atau shake. Jadi tadi sudah dibahas mengenai aperture, shutter speed. Nah, yang terakhir ISO. Sebenarnya kamera fotografi itu terdiri dari tekniknya itu dari 3 tadi, shutter speed, aperture, shutter speed, dan ISO. Jadi ISO di sini kalau dianalogikan dengan air keran, yaitu mengatur besar atau kecilnya ember. Jadi semakin tinggi ISO, sensor kamera akan lebih sensitif. Jadi embernya lebih kecil karena dia bisa mengisi air lebih cepat untuk penuh. Nah, jadi ISO, semakin tinggi ISO, semakin sensitif terhadap cahaya. Jadi bisa menangkap cahaya dalam kondisi minim cahaya atau low light. Nah, ISO juga berpengaruh terhadap hasil kualitas foto. Jadi misalkan di sini ada perbandingan foto. Foto yang pertama, ini foto yang diambil dengan ISO rendah. Foto kedua diambil dengan ISO tinggi. Jadi terlihat perbedaannya di mana foto dengan ISO tinggi dia terlihat akan banyak noise. Noise itu seperti bintik-bintik merah atau biru. Nah, kita mungkin latihan sedikit. Pertanyaan pertama, apakah speed 1/200 menghasilkan foto lebih terang dibandingkan 1/2000? Jadi kalau kita lihat 1/200 speednya dia lebih lambat dibanding 1/2000, karena kalau 1 detik dibanding 2000 itu sangat cepat. Kalau 1/200 juga sebenarnya sangat cepat, 1 detik dibagi 200, tapi dia lebih lambat dibandingkan 1/2000. Jadi jawabannya sebenarnya benar. Lalu pertanyaan kedua, ISO 1600 menghasilkan foto lebih terang dibandingkan 3200. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai ISO, semakin tinggi ISO dia sensornya akan semakin sensitif. Nah, jadi jawabannya salah. Karena ISO lebih tinggi akan menghasilkan foto lebih terang dibandingkan ISO
lebih kecil. Lalu aperture f2 akan menghasilkan foto lebih terang dibandingkan f16. Jadi tadi kita bahas juga aperture, semakin kecil angka, semakin besar dia terbuka. Semakin besar angka, semakin kecil dia membuka. Jadi aperture dengan angka kecil menghasilkan foto lebih terang, benar, karena bukaan lensanya lebih besar. Lalu ada white balance. White balance jadi warna putih. Kalau kita lihat kan ada banyak jenisnya, ada broken white. Nah, jadi sumber-sumber cahaya juga bisa menimbulkan warna yang berbeda-beda, misalnya kayak lampu fluorescent atau warna matahari. Jadi itu berbeda-beda. Tapi untuk amannya kita bisa mengatur white balance ke auto. Nah, karena fotografi juga berkaitan dengan menggambar dengan sinar, jadi kita harus, ketika kita menggambar gambar, kita harus memperhatikan arah sinar dan juga bayangan. Apakah kita ingin membuat, kalau backlight biasanya akan menimbulkan siluet dan glare. Glare itu seperti cahaya pantulan yang di lensa. Dan kita juga harus bisa menghindari sinar yang tidak diinginkan. Dan juga kualitas kaca lensa, filter, itu juga harus diperhatikan, dan penggunaan HUD. Nah, kalau kita pakai cahaya buatan atau artificial, misalnya kayak flash, itu sebenarnya flash bisa kita pantulkan. Biasanya kalau flash yang besar itu bisa dipantulkan ke atas, ke langit-langit. Nah, biasanya kalau yang cahaya yang dipantulkan akan menciptakan foto lebih natural. Jadi foto yang sebelah atas ini dihasilkan dengan flash yang dipantulkan ke atas. Jadi hasilnya lebih natural dibandingkan direct LED, direct flash. Nah, juga kita harus bisa menggunakan alat bantu lainnya, misalkan ketika ingin fotografi outdoor, kita bisa menggunakan bouncer atau reflektor. Jadi cahaya matahari tidak terlalu kuat ke objek kamera, tapi bisa dipantulkan dengan bouncer atau reflektor. Kita juga bisa menggunakan wireless trigger. Lalu juga kita harus bisa memperhatikan sumber sinar matahari. Jadi kalau di fotografi dikenal istilah golden hour atau magic hour, yaitu ketika sekitar sebelum maghrib atau sebelum matahari terbenam. Jadi langit akan terlihat seperti emas. Nah, itu disebut golden hour. Nah, jadi teknik berhubungan juga dengan jenis fotografi. Misalkan ketika kita ingin mengambil gambar landscape, fotografi landscape, kita harus menggunakan lensa yang wide agar bisa menangkap objek seluas mungkin. Lalu juga kita bisa menggunakan aperture yang kecil agar bisa menangkap detail gambar. Lalu pakai shutter speed yang lama. Lalu menggunakan ISO yang rendah biar tidak banyak noise. Dan juga kita harus bisa mengambil gambar dengan sensasi yang berbeda. Lalu kita catat waktu pengambilannya. Lalu ada teknik panning. Teknik panning itu ketika objek terlihat sharp, namun backgroundnya terlihat bergerak. Nah, ini biasanya sering digunakan di fotografi olahraga balap. Jadi sebenarnya yang speed yang digunakan agak lambat. Jadi biar bisa menangkap motion. Lalu sebelum shutter tertutup, ikuti pergerakan objek. Misalnya kita mengambil gambar mobil sedang bergerak. Kita bisa ikuti arah jalannya mobil tadi. Nanti mobilnya akan terlihat sharp dan background mobil akan terlihat motion. Kita bisa juga tahan napas biar tidak shake. Lalu teknik makro. Jadi sebenarnya ada lensa khusus untuk makro. Tapi kita juga bisa pakai teknik reverse lens. Jadi lensanya dibalik untuk mengambil gambar makro. Nah, tapi ada kekurangan. Jadi kekurangannya debu bisa masuk ke lensa. Nah, ada juga teknik HDR. Jadi kadang ketika kita mengambil gambar, misalnya gambar sebelah kanan ini gambar pemandangan, di mana langitnya terlalu terang dan pohon-pohonnya terlalu gelap. Nah, jadi kita terkadang harus mengorbankan. Jadi salah satu misalkan langitnya yang pas, tapi pohon-pohon terlihat gelap, atau pohon-pohon yang terlihat pas, tapi langitnya terlalu terang. Nah, kita bisa mengakali dengan fitur HDR. Jadi biasanya kalau fitur HDR ada di aplikasi-aplikasi kamera editing. Tapi biasanya kalau kamera editing, kalau di biasanya fitur HDR ada di image editing, di aplikasi image editing kayak seperti kamera 360. Tapi kalau yang dihasilkan filter oleh aplikasi biasanya disebut juga pseudo HDR karena dia hanya dengan efek. Tapi kalau pseudo HDR biasanya ada noise-nya. Nah,
kita bisa memanfaatkan fitur kamera namanya bracketing. Jadi bracketing itu untuk mengambil beberapa gambar, misalkan di sini bisa 3 gambar atau banyak gambar atau 5 gambar. Biasanya kamera akan mengambil gambar seri foto series. Jadi ada pertama gambar dengan cahaya yang gelap, lalu cahaya normal, dengan yang ketiga pencahayaan yang terang. Nah, gambar tersebut selanjutnya akan dijadikan menjadi satu. Bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ataupun dengan fitur dari kamera itu sendiri dijadikan satu. Jadi satu gambar yang pas exposure-nya. Jadi langitnya tidak terlalu terang dan pohon-pohonnya juga terlihat pas. Nah, itu yang dimaksud dengan HDR atau High Dynamic Range. Lalu ada teknik night photography dan light painting. Jadi ada sekarang ada komunitas namanya light painting. Jadi sebenarnya light painting itu mereka menggunakan speed lambat, jadi agar motion dari lampu untuk menggambar bisa terlihat. Nah, jadi tapi yang perlu diperhatikan ketika menggunakan long shutter, biasanya baterai akan cepat habis. Lalu menggunakan aperture kecil agar cahaya yang masuk tidak terlalu terang. Jadi karena menggunakan speed lambat, aperture-nya harus menggunakan yang kecil biar pas. Lalu juga gunakan ISO kecil agar noise-nya tidak banyak. Lalu kalau mau pakai objek manusia, gunakan flashnya tapi di akhir atau slow sync. Lalu menggunakan tripod agar tidak goyang, bisa pakai timer atau bisa juga pakai teknik HDR. Lalu ada night photography, sebenarnya mirip dengan night photography, tapi kita bisa jadi tekniknya sama dengan night photography, kita menggunakan speed yang agak lambat. Tapi kita harus perhatikan polusi cahaya, jadi cahaya dari kota lampu itu harus diperhatikan. Lalu kita juga harus perhatikan munculnya natural fenomena natural. Jadi misalnya kapan kita harus tahu kapan Milky Way, kapan ada meteor show, aurora. Lalu fotografi panggung atau stage photography. Di sini juga ada ketentuannya di mana kita tidak boleh menggunakan flash agar tidak mengganggu yang tampil. Lalu juga tidak menggunakan stage lighting. Lalu menggunakan baju hitam biasanya karena tidak mengganggu orang-orang penonton. Lalu karena kita tidak memakai flash, kita bisa menggunakan aperture yang besar agar bisa cahaya yang masuk lebih banyak. Lalu kita cari angle yang bagus. Lalu foto panorama. Teknik foto panorama sebenarnya gabungan dari beberapa foto. Dia jadi satu foto, jadi biasanya overlap dan harus dihindari objek yang bergerak. Nah, ini contoh foto panorama. Lalu teknik framing, kita bisa menggunakan objek sekitar sebagai frame atau foreground. Misalnya kayak jendela, jadi sebelah kiri ini saya menggunakan sebagai frame atau dedaunan sebagai frame atau dedaunan sebagai frame. Nah, teknik fotografi human interest, jadi manusia juga bisa dijadikan objek fotografi. Kita bisa biasanya bentuknya dalam foto serial, jadi dibutuhkan komunikasi. Nah, jadi kita bisa menggunakan jadi dalam human interest ada istilahnya jarak intim atau biasanya 1 meter. Nah, biasanya untuk membuat orang nyaman, tidak risih dengan kamera, biasanya kita bisa mengambil dengan jarak lebih besar dari 1 meter agar orang itu tidak merasa risih dengan alat fotografinya, alat kamera. Lalu teknik fotografi arsitektur atau bangunan itu harus diperhatikan angle foto. Jadi karena biasanya angle-nya dari bawah, bangunan itu terlihat miring. Nah, itu biasanya harus ada pelurusan sisi vertikal gedung. Jadi diperlukan retouching dan juga bisa pakai teknik HDR. Nah, yang sekarang yang lagi berkembang pakai kamera telepon. Jadi kita bisa pakai menggunakan memaksimalkan kamera telepon. Jadi bisa pakai lensa tambahan seperti filter, lalu fisheye, bisa pakai resolusi tinggi. Terus kita bisa pakai foto underwater dengan pakai gelas, botol, atau plastik. Nah, ini ada link untuk melihat tips dalam fotografi kamera telepon. Nah, ini tips fotografi umum. Jadi sebenarnya untuk menjadi fotografer tidak begitu susah. Jadi kita harus tahu fitur dan keterbatasan kamera yang kita miliki.
Nah, untuk pemula sebenarnya yang penting itu aster atau asal terang. Jadi, kalau foto kita sudah cukup terang, itu sebenarnya sudah cukup. Lalu kita harus latih kemampuan komposisi, melihat secara kreatif. Nah, kalau teknik nanti akan berkembang dengan lamanya kita praktek. Lalu kita harus maksimalkan teknik untuk konsep tertentu. Misalnya kalau kita ingin menggambarkan motion, kita pakai long shutter. Lalu kita bisa atur pencahayaan, kita bisa mengatur pengarahan gaya. Kalau outdoor kita juga harus waspada terhadap bahaya. Jadi jangan sampai kita kita harus waspada juga terhadap bahaya, terhadap terhadap lingkungan kita, sekitar kita juga harus waspada. Nah, jadi lalu kita juga bisa pakai burst mode, jadi untuk menangkap momen yang sekilas terjadi. Lalu kita bisa pakai mencatat aktivitas tertentu, dan kita juga bisa ATM, amati tiru modifikasi dari karya orang lain. Kita bisa lihat dari teknik fotografi, forum, stock photos, komunitas. Nah, untuk publishing kita bisa publish dimanapun, bisa online, bisa juga kita cetak. Nah, yang terakhir kita juga perlu penting untuk manajemen foto dan peralatan, ini juga penting. Jadi manajemen foto sebisa mungkin kita harus memberi folder untuk setiap event. Jadi biasanya kalau di kamera kita bisa atur pembuatan folder setiap kita ingin ambil gambar. Nah, ini untuk memudahkan pencarian. Jadi nggak semua foto disatukan dalam satu folder, tapi bisa dikategorikan. Jadi ada setiap acara untuk satu folder untuk setiap acara. Lalu juga penyimpanan stok foto. Jadi untuk ketika kita butuh foto, kita bisa menggunakan foto yang ada. Lalu juga bisa kategori tadi, lalu kita bisa kategori berdasarkan folder juga bisa. Lalu kita bisa juga backup secara berkala. Misalkan backupnya setiap bulan atau setiap tahun. Jadi biar ketika ada kerusakan media, kita tidak hilang hasil foto kita. Lalu juga harus ketika kita ingin mengedit, kalau bisa filenya diduplicate, jadi duplikasi, jadi biar ketika kita editnya jelek, kita bisa pakai file yang asli. Lalu juga foto retouching ini penting. Jadi setiap foto bisa terlihat metadatanya, biasanya terlihat jenis pembuatan kamera, aperture-nya, speed-nya, kita bisa lihat di EXIF. Lalu foto yang teredit juga biasanya sudah bisa dilihat, jadi ini penting dalam foto jurnalis, jadi komposisi itu tidak boleh diubah, dan biasanya hanya diperbolehkan edit minor, kayak warna, brightness, kontras, dan juga tidak memberitahu objek foto jika sudah diedit. Nah, kita juga bisa menggunakan watermark, jadi watermark itu seperti tulisan, bisa logo, dia transparan, jadi untuk meminimalisir foto kita digunakan oleh orang lain. Nah, lalu pengelolaan peralatan. Jadi peralatan juga perlu dikelola, perlu disimpan, perlu dikelola dengan benar. Jadi misalkan kalau di Indonesia permasalahan utamanya yaitu jamur, yaitu lembab. Nah, jadi kita bisa menyimpan di ruang kedap, misalnya kayak Tupperware, bisa juga box biasa, lalu ditambahkan penyerap air untuk menghindari jamur dan juga lembab. Nah, praktek foto. Sebenarnya praktek foto kita menggambar di awal. Jadi menggambar dengan menentukan konsep. Jadi kita bisa nanti bentuknya seperti apa objeknya, lalu lokasi pencahayaannya dari mana saja. Jadi kita bisa mengawali praktek fotografi dengan menggambar konsep atau ide yang kita ingin ambil gambarnya. Jadi sumber-sumbernya dari pengalaman pribadi, dari beberapa buku, dan juga dari pelatihan. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa di sesi yang akan datang. Terima kasih.